Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, ya, Wenda Wahyu Kristianto, dosen pengampu mata kuliah studi keuangan bisnis di kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Oke, baik teman-teman, ya. Saat ini kita lanjut ke sesi yang kedua, ya, di studi keuangan bisnis. Ya, kita akan membahas tentang aspek hukum, ya, atau legal aspek yang eh, akan kita pelajari sebagai aspek pertama kali yang harus kita pelajari dalam mengkaji sebuah studi kelayakan bisnis, ya. Nah, gitu. Oke, baik. Kenapa sih kok yang pertama itu kita harus mengkaji aspek hukum, ya? Kenapa sih kok aspek hukum itu penting, ya kan ya? Ya karena memang ini ya teman-teman, ini sebagai identitas. Ya, identitas kita, identitas pebisnis, ya, bahwa ketika kita mendirikan sebuah bisnis, pastikan izinnya itu harus ada, ya, seperti itu. Karena kita ada di hidup di negara hukum, ya, teman-teman, ya. Makanya aspek legal atau aspek hukum ini penting dan ini adalah aspek pertama yang harus dikaji, ya, seperti itu, ya. Nah, itu kaitannya dengan apa sih? Kaitannya dengan perizinan, ya, seperti itu, bentuk badan usaha dan lain sebagainya. Ya, itu harus, ya, teman-teman, ya. Jadi, memang aspek hukum ini penting dan ini salah satu bentuk, ya, kita menghargai bisnis yang kita dirikan, ya, bahwa bisnis yang kita dirikan ini benar-benar legal dan diakui oleh negara, ya. Nah, pertanyaannya mungkin banyak yang sekarang bertanya gini, "Loh Pak, saya membangun bisnis kecil Pak, apakah tetap butuh aspek hukum?" Tetap butuh aspek hukum. Ya minimal ya teman-teman, ya minimal teman-teman paling tidak kalau misalkan kita bicara UMKM ya, kita bicara usaha kecil, mikro misalkan seperti itu, paling tidak dia dapat surat keterangan usaha dari desa setempat. Minimal itu bisa seperti itu. Ya, minimal seperti itu. Itu sebagai bentuk salah satu penghargaan terhadap usaha yang kita dirikan. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti kalau sudah mulai berkembang, nah silakan mengurus ke perizinan yang lebih lanjut, misalkan langsung ke dinas perizinan, mengurus SIUP, TDP, dan NPWP, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, nah, itu ya, teman-teman. Jadi, aspek legal ini penting. Ya, itu. Kemudian, apa saja sih yang dikaji ya dalam aspek legal ini? Yang pertama adalah kaitannya dengan legalitas usaha atau legalitas bisnis ya. Kemudian yang kedua ada kaitannya dengan bentuk badan usaha atau bentuk badan usaha bisnis seperti apa dan yang ketiga adalah kaitannya dengan, perizinan ya. Perizinan yang ada, di sebuah daerah ya ketika kita mendirikan sebuah bisnis ya seperti itu. Karena, eee, di setiap daerah itu, perizinannya berbeda-beda ya teman-teman. Nah itu juga harus kita pelajari. Nah, seperti itu, ya. Nah nah ini ya, jadi kalau kaitannya dengan, perizinan daerah, kemudian, perizinan ini, nah itu kita bisa pelajari, ya kita bisa ini, kita bisa tanya-tanya ke dinas perizinan terkait ya, kira-kira dalam mendirikan sebuah usaha itu yang dibutuhkan apa aja sih, seperti itu, ya. Nah, apa namanya, surat-surat yang dibutuhkan apa aja, sehingga nanti kita juga usaha yang kita dirikan ini memang, legal. Nah, ini seperti itu. Nah, yang penting di sini adalah kaitannya dengan, sekarang bagaimana kita memilih sebuah, bentuk badan usaha. Nah, gitu kan ya. Jadi teman-teman, di negara kita ini ya, ketika kita mendirikan sebuah usaha itu ada beberapa bentuk badan usaha yang nanti akan di belakang saya jelaskan, ya, itu. Jadi apakah kita, apa namanya, bentuknya itu perusahaan perseorangan, apakah itu bentuknya firma, CV ataupun PT. Nah, itu nanti, apa namanya, harus dipertimbangkan. Kita mau mendirikan apa sih? Lah, dalam apa namanya, mempertimbangkan itu semua, nah itu tadi ada 4 aspek ini yang harus teman-teman perhatikan ya ketika memilih sebuah bentuk badan usaha. Ya, yang pertama adalah yang jelas adalah modal, modalnya banyaknya modal ya, banyak modal. Kalau memang modalnya sedikit cukup mungkin, di perusahaan perseorangan. Kalau memang join sama teman-temannya bisa di, firma ya atau mungkin di, CV ya atau mungkin kalau memang, memang modalnya besar ya dan memang, apa namanya, butuh memang penyertaan saham, nah itu bisa menggunakan PT misalkan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dan tanggung jawab ya, terkait dengan, hukum dan keuangan. Nah ini ya, nah itu ya teman-teman. Jadi, kalau memang
itu usaha dikelola sendiri, terus kita jalankan sendiri, ya mungkin, perusahaan perorangan cukup. Tapi kalau memang, apa namanya, butuh karena di situ ada orang banyak, misalkan memang itu ininya orang banyak ya, apa namanya, modalnya orang banyak ya, misalkan ini ya, dan itu memang butuh pertanggungjawaban, keuangan yang rigid, lah itu mungkin bentuk badan usahanya bisa CV atau PT misalkan seperti itu, ya. Kemudian, nah ini, apa namanya, industrial field-nya ya, istilahnya, kita bergerak di bidang apa nih usaha kita, nah gitu ya. Nah kalau memang, contoh nih ya teman-teman, contoh misalkan, ada konsultan, teknik ya gitu atau konsultan ini apa namanya, kontraktor gitu ya, kontraktor di mana usahanya dia itu kan, biasanya ada ini ya proyek-proyek dari pemerintah. Lah itu biasanya mensyaratkan, bahwa usahanya itu harus minimal CV. Nah mau nggak mau ya harus CV, kan seperti itu, ya. Nah itu, jadi tergantung dari industrial field-nya. Ya kita bergerak di bidang apa nih. Nah, karena di situ biasanya ada kaitannya dengan aspek-aspek atau persyaratan-persyaratan yang apa ya, yang dipersyaratkan ya, biasanya seperti itu. Apalagi kalau biasanya urusan sama proyek negara, itu biasanya usahanya harus minimal CV. Nah, seperti itu. Kemudian, yang terakhir adalah kaitannya dengan ini ya, perundang-undangan. Nah, perundang-undangan. Jadi kalau memang apa namanya, misalkan ya, ini kalau memang modalnya sudah besar kayak gitu ya, memang sudah berkembang usahanya yang awalnya mungkin, masih perusahaan perseorangan, ya harus dinaikkan, statusnya menjadi CV atau PT. Karena di apa namanya, di perizinan pun itu juga ada ya teman-teman di, apa namanya, SIUP dan TDP itu dia termasuk ke perusahaan mikro, kecil, menengah. Nah itu ada karena tergantung dari, modalnya atau tergantung dari ininya, keuangannya, ya itu seperti apa. Ya jangan sampai teman-teman modalnya besar tapi macak-macak, ini ya jadi perusahaan perseorangan. Nah itu tidak etis namanya. Nah itu ya teman-teman. Nah, tuh. Nah ini ya teman-teman, jadi akan saya ceritakan sedikit kaitannya dengan beberapa, bisnis entity atau bentuk badan usaha yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah, perusahaan, perseorangan ya. Perusahaan perseorangan ini intinya dia tidak ada pemisahan antara, aset pribadi dengan aset, usaha ya, seperti itu ya. Ini biasanya, kalau yang UMKM ya itu biasanya di individual company seperti atau toko misalnya seperti itu masuk ke individual company. Ya karena ya dia mengelola sendiri, keuangannya juga dipegang sendiri, risiko juga ditanggung sendiri. Nah, seperti itu. Ya, itu individual company. Nah, ini cocok untuk usaha-usaha yang mungkin baru didirikan dan dengan dalam skala mungkin kecil ya. Nah, seperti itu cocok. Mikro dan kecil ini cocok. Kemudian yang kedua adalah general partnership atau biasa disebut firma ya teman-teman. Firma ini kalau teman-teman ini apa namanya misalkan ada 2 orang atau 3 orang gitu kan, mau bikin usaha bersama dengan setor modal bersama, nanti apa namanya keuntungan dibagi bersama ya. Jadi saya simpel-simpelan gitu aja lah, pokoknya bikin usaha bareng sama teman-temannya gitu lah, itu namanya firma. Nah, itu ya teman-teman. Ya tidak terlalu mengikat juga firma itu. Pokoknya nanti kita kelola bersama. Jadi orang 3 itu misalkan 3 orang tadi ya, itu bekerja bersama. Ya pokoknya nanti untung ya dibagi bersama orang 3 itu tadi. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak ada apa namanya saham atau bank tidak ada. Ya pokoknya dijalankan bersama, untungnya dibagi bersama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, ya ini limited partnership ini adalah CV ya. Nah, ini ya yang biasanya disebut CV. Nah, ini CV ini istilahnya sudah agak terikat ya teman-teman ya. Nah, itu nanti di CV itu ada yang namanya persero sorry apa namanya ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Ya seperti itu sudah ada pembagian ini ya sudah ada sedikit pembagian tugas yang lebih jelas daripada firma ya di sini ya. Jadi kalau sekutu aktif itu sebagai pengurusnya, jadi yang ini ya yang menjalankan perusahaan atau operasionalnya, sedangkan kalau sekutu pasif itu hanya terbatas untuk setor modal. Jadi sekutu pasif itu kalau boleh dibilang itu adalah investornya, sedangkan sekutu aktif itu adalah orang yang menjalankan atau orang yang dipercaya oleh investor untuk mengelola keuangannya dalam menjalankan bisnisnya seperti itu. Ya, itu CV. Ya, cuma di sini
apa namanya, juga nggak terlalu ribet karena mungkin yang, apa namanya, yang sebagai pemodal itu nggak banyak orang, ya, misalkan 1 atau 2 orang sebagai pemodalnya, misalkan seperti itu, ya. Nah, itu. Kemudian ada yang lebih kompleks dan ini yang ini ya, ini adalah PT atau limited company gitu ya, di mana, ini modalnya orang banyak, ya sehingga dia perlu menerbitkan yang namanya saham, nah gitu ya kan ya. Nah, sahamnya itu bisa saham ini kalau memang nanti sudah ini bisa listing di bursa efek juga. Nah, tapi kalau untuk awal biasanya sih dari saham beberapa orang, nah gitu ya nanti ini. Di mana di sini itu sangat mengikat sekali ya teman-teman ya, di PT ini ya, aturannya banyak sekali dan biasanya memang didirikan untuk usaha-usaha dengan modal yang besar ya, seperti itu. Itu PT ya. Karena di sini tanggung jawab keuangannya juga besar, istilahnya dia juga nggak bisa kerja sendiri ya, dia harus punya ini karyawan juga. Nah, seperti itu. Biasanya di sini ada ini ya, ada investor juga, terus ada komisaris sebagai pengawasnya dan ada direksi dan di bawah-bawahnya sebagai ini pelaksananya. Seperti itu. Ya, ini karena ini ya biasanya dananya besar yang dikelola. Nah, makanya sehingga butuh yang namanya pengawasan yang ekstra ketat juga dan istilahnya butuh ini ya, apa namanya, orang-orang yang kompeten juga untuk, mengelola usaha tersebut, ya, itu PT, ya, seperti itu, ya. Oke. Nah itu, nah nanti silakan teman-teman, apa namanya, ketika teman-teman nanti mengkaji ya atau memberikan saran kepada, apa namanya, pemilik modal atau pelaku usaha nanti, lah ini silakan dipertimbangkan. Kira-kira dengan modal yang segini, dengan kemampuan apa namanya, pemilik modal yang seperti apa yang teman-teman ini, teman-teman ketahui, lah kira-kira yang cocok yang mana? Lah ini silakan direkomendasikan dan ini teman-teman harus hati-hati ya ketika merekomendasikan. Kira-kira enaknya yang mana dulu nih untuk mengawali usahanya. Kalau memang dia usahanya memang sudah modalnya agak lumayan besar, ya bisa langsung ke CV atau PT ya. Tapi kalau untuk yang memang dia kemampuannya masih minim ya, dalam ini kemampuan finansialnya masih minim, dia belum bisa bayari orang, misalnya mau dikelola sendiri, ya itu mungkin bisa di perusahaan perseorangan atau firma seperti itu teman-teman ya. Nah itu ya, nah, untuk lebih lanjut silakan dibaca referensinya di bukunya Sulianto dan Suat Husnan ya, seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kaitannya dengan aspek legal dalam studi kelayakan bisnis. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita